pokoknya semua itu dipermudah ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian, bisa memperlancar usaha kalian. Di channel Itu Mujigaya ini kalian akan mendapatkan tips terapi untuk menyembuhkan luka batin kalian, menghilangkan dendam kalian, membuang energi-energi negatif dari diri kalian. Itu sangat mudah ya. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel kita semua Itu Mujigaya bersama Pepito, channel yang mendorong kalian untuk menjadi seorang manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Pepito di channel kita Itu Mujigaya ya, channel yang mendorong kalian untuk menjadi seorang manifestor. Manifestor adalah seseorang yang menciptakan sesuatu ya, berkreasi, menjadi seorang kreator, tidak hanya mengkonsumsi tetapi menjadi seorang produsen ya, memproduksi. Untuk menjadi seorang produsen, kita itu harus menggunakan akal kita, menggunakan kreativitas kita, menggunakan daya yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, itulah yang akan saya bahas di sini di video kali ini, bagaimana caranya kita menjadi media yang bisa berkreasi ya, karena tidak mungkin kalau kita berkreasi tetapi penuh dengan luka batin. Kita nggak mungkin berkreasi, kita tidak mungkin mempunyai daya kreativitas, dan daya kreativitas kita tumbuh tetapi kita itu penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, penuh dengan tekanan, itu tidak akan mungkin. Makanya orang-orang yang kreativitasnya tinggi, dia itu menjaga pikirannya, menjaga dirinya supaya tidak tertekan. Kalian lihat, semua orang seperti seniman, seperti kreator, kalau dia sudah tertekan, daya kreasinya itu akan rendah. Bagaimana cara kita untuk supaya kita tetap on the mood ya, supaya kita tetap menjadi orang yang bervibrasi, penuh dengan daya kreasi? Itu yang saya mau bahas, itu yang saya mau berikan tipsnya. Sederhana sekali teman-teman sekalian. Kalau ada yang bilang menyembuhkan luka batin itu pakai terapi ini, terapi itu ya, pakai cara A, B, C, D, tidak. Di channel Itu Mujigaya ini kalian akan mendapatkan tips terapi untuk menyembuhkan luka batin kalian, menghilangkan dendam kalian, membuang energi-energi negatif dari diri kalian. Itu sangat mudah ya, karena yang diutamakan adalah kalian itu bisa berkreasi, kalian bisa menjadi daya magnet untuk rezeki ya, dan kalian itu bisa menjadi saluran daya kreatif dari alam semesta untuk kalian wujudkan di dunia ini, yang bisa kalian manfaatkan untuk semua umat ya, dan kalian bisa menginspirasi banyak orang. Teman-teman sekalian, kembali lagi ya, bagaimana cara kita itu menyembuhkan diri dari luka batin, menyembuhkan diri dari rasa dendam, rasa sakit hati yang sudah bercokol di kita, itu termasuk trauma-trauma dan lain sebagainya. Nah, caranya mudah teman-teman sekalian, kalian bisa praktekkan sekarang ya, detik ini juga. Pada saat kalian melihat video ini, kalian bisa praktekkan dan kalian lakukan itu 7 hari. Kenapa sih selalu ada hitungannya 7 hari? Iya teman-teman sekalian, kalau kalian itu sudah tertimpa oleh trauma, kalian itu sakit hati, ada rasa dendam, amarah di dalam diri kalian, itu seperti lapisan-lapisan. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun bercokol dan kalian itu mengalami blokade kerejekian ya, kalian itu merasa stuck, kalian merasa stres ya, seperti rezeki kalian itu ada yang nutup ya, itu karena kalian itu sudah menarik banyak sekali energi negatif ya. Jadi begini teman-teman sekalian, kalau ada yang bilang kalian itu ditutup orang, kalian itu diguna-guna, kalian itu dikerjain, itu kalau kalian terima ya, atau diri kalian itu menjadi transmitter atau penerima untuk energi negatif,
itu cepat teman-teman sekalian. Ya memang bisa ada kejadian seperti itu karena kalian itu frekuensinya itu sama dengan frekuensi energi negatif. Kalau frekuensi kalian itu sama dengan energi negatif, kalian itu akan menarik semua hal-hal yang negatif. Makanya kalau ada orang iri hati sama kalian, mau nutup kalian dan lain sebagainya, ya pasti akan kena karena frekuensinya sama, ya. Tetapi kalau kalian berada di frekuensi positif, vibrasi kalian tinggi, ya gimana? Mau frekuensinya nggak sama, yang satunya negatif, yang satunya positif. Kan seperti frekuensi radio itu yang satunya mungkin di 11,1, yang satunya di 545, ya kan nggak sama teman-teman sekalian. Karena nggak sama ya nggak kena gitu loh, di rute jalan yang berbeda gitu ya. Jadi kalian itu bervibrasi positif, yang berpikiran jelek sama kalian itu di frekuensi yang negatif. Jadi kalian itu nggak akan kena gitu loh. Yang positif akan berteman dengan yang positif, yang negatif ya sama yang negatif. Oke, cara mengobatinya gampang sekali. Kalian ambil segelas air putih, ya. Kalian ambil segelas air putih, kalian taruh di depan kalian, ya. Kalian taruh di depan kalian. Kalian pandangi air putih itu, ya, dan kalian bacakan doa menurut agama kalian masing-masing. Oke. Lakukan ini pada pagi hari setelah kalian bangun tidur, ya, segelas air putih. Dan pada malam hari sebelum kalian mau tidur, segelas air putih. Caranya adalah kalian taruh air putih itu di depan kalian, kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, minta kepada Tuhan supaya kalian itu dihalau dari energi-energi negatif, supaya kalian itu disembuhkan dari energi-energi yang bisa memblokade kreativitas kalian dan kerejekian kalian, ya. Setelah itu minum air putihnya. Jadi doa itu kalian bisa bersuara, bisa tidak bersuara, nggak apa-apa. Kenapa air putih? Air putih itu mempunyai energi untuk menghilangkan energi negatif, ya. Tergantung dari pengucapan yang kalian lakukan di air putih itu. Ya, teman-teman sekalian, kalau kalian hanya meminum air putih saja, ya kalian cuma menghilangkan dahaga saja. Tetapi kalau kalian doakan air putih itu, atau kalian menjadikan air putih itu media untuk obat, ya, obat batin, obat untuk membersihkan diri, itu bisa teman-teman sekalian. Kalian bisa gunakan ilmu air putih ini, ya. Nanti kalian itu akan melihat setelah 7 hari itu apa yang terjadi pada diri kalian. Apakah kalian akan mendapatkan rezeki tak terduga, atau kalian akan mendapatkan ide, atau kalian keluar dari masalah-masalah kalian, kalian keluar dari tekanan-tekanan hidup kalian, itu nanti kalian lihat, ya. Kalau kalian pun terkena permasalahan yang besar, mudah-mudahan masalah itu akan mengecil, ya. Kalau kalian itu misalnya diteror orang, atau kalian pokoknya terkena masalah yang membuat kalian itu sangat tertekan, mudah-mudahan itu akan bisa melemah, ya, mengecil, dan akhirnya hilang. Kalian itu harus rajin aja teman-teman sekalian. Kalau misalnya selama 7 hari itu kalian belum mendapatkan hasil, atau sudah mendapatkan hasil tetapi kecil, lanjutkan lagi 7 hari berikutnya, ya. Kalian doakan air putih, ya, pada pagi hari setelah bangun tidur, dan pada malam hari sebelum tidur kalian berdoa di depan air putih. Kalian ucapkan kata-kata doa yang meminta kepada Tuhan, ya, meminta kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan supaya dihilangkan atau dijauhkan dari energi-energi negatif dan diberikan pemecahan-pemecahan masalah. Seperti itu teman-teman sekalian. Mudah kan? Nah, itu juga bisa menghilangkan aura-aura negatif yang menghalangi jodoh kalian, yang menghalangi peruntungan kalian, ya, atau kalian gagal terus dapat job, ya, atau kalian itu ada aja permasalahan yang membuat kalian itu jadi tidak beruntung gitu loh. Dan itu juga bisa menyembuhkan penyakit teman-teman sekalian, tetapi harus rutin dan harus utun, ya. Kalau bisa jadikan kebiasaan ini setiap hari. Kalian berdoa
di depan air, tetapi mohonnya itu kepada Tuhan, ya. Setelah itu kalian minum airnya, dan air itu mudah-mudahan akan menjadi obat, ya, untuk membantu kalian keluar dari semua masalah kalian, ya. Kalau misalnya masalah kalian berat, misalnya masalah fisik, itu nanti kalian akan terbantu lancar. Misalnya kalian mau melakukan operasi itu lancar, untuk pergi ke rumah sakitnya lancar. Pokoknya semua itu dipermudah, ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian, bisa memperlancar usaha kalian untuk keluar dari masalah-masalah kalian, dan bisa mewujudkan keinginan-keinginan kalian untuk menjadi insan yang bahagia. Oke teman-teman sekalian, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan berguna dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian itu menjadi orang yang bahagia, bervibrasi tinggi, dan bisa menginspirasi banyak orang. Sampai pada video-video berikutnya, semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.